Persahabatan adalah salah satu hubungan paling berharga dalam hidup. Memiliki teman yang saling mendukung, memahami, dan menguatkan adalah sumber kebahagiaan dan rasa aman. Namun, sayangnya, tidak semua teman yang kita anggap dekat memiliki niat yang tulus. Beberapa teman mungkin hanya hadir demi keuntungan pribadi, dan bisa jadi mereka bersikap manis di depan, namun sebenarnya memanfaatkan kebaikan dan waktu kita. Teman seperti ini seringkali hadir bukan untuk berbagi kebahagiaan atau dukungan, tetapi untuk meraih sesuatu yang menguntungkan diri mereka sendiri. Mengenali teman seperti ini penting demi menjaga kesehatan mental dan emosi kita. Menyadari adanya teman yang hanya ingin memanfaatkan, memungkinkan kita untuk membatasi pengaruh buruk dan menjaga kebahagiaan diri. Untuk membantu kita mengidentifikasi tipe teman yang cenderung memanfaatkan, berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, perhatikan pola komunikasi yang hanya sepihak. Salah satu tanda pertama dari teman yang memanfaatkan kita adalah pola komunikasi yang tidak seimbang. Misalnya, mereka hanya menghubungi kita saat membutuhkan sesuatu, tetapi jarang atau bahkan tidak pernah menghubungi hanya untuk sekedar bertanya kabar atau menanyakan kondisi kita. Ketika kita mencoba berbicara tentang hal-hal yang penting bagi kita, mereka cenderung tidak tertarik atau bahkan mengabaikan pembicaraan. Ini menunjukkan bahwa kepentingan mereka terhadap kita lebih didasarkan pada apa yang bisa mereka dapatkan daripada kemurnian hubungan persahabatan. Kedua, mereka tidak pernah ada saat kita membutuhkan bantuan. Ciri lain dari teman yang suka memanfaatkan kita adalah ketidaksiapannya untuk hadir saat kita membutuhkan mereka. Saat kita menghadapi kesulitan atau membutuhkan dukungan, mereka cenderung sulit ditemukan atau memiliki banyak alasan untuk tidak membantu. Akan tetapi, saat mereka yang membutuhkan bantuan, mereka akan datang tanpa segan-segan, bahkan mungkin menuntut perhatian kita tanpa mempertimbangkan kesibukan kita. Ketiga, cenderung menyuruh, bukan meminta. Teman yang suka memanfaatkan seringkali menunjukkan pola perilaku yang cenderung menyuruh dibandingkan meminta bantuan. Mereka menggunakan bahasa atau nada yang menuntut dan mengharapkan kita untuk menuruti keinginan mereka tanpa mempertimbangkan kenyamanan kita. Jika kita merasa terbebani oleh permintaan mereka, tetapi sulit untuk menolak karena takut merusak hubungan, ini bisa jadi tanda bahwa hubungan tersebut memang tidak seimbang. Keempat, mengabaikan perasaan dan batasan kita. Dalam hubungan yang sehat, setiap orang memahami dan menghormati batasan satu sama lain. Namun, teman yang hanya memanfaatkan kita cenderung tidak peduli dengan batasan dan perasaan kita. Mereka mungkin memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman atau tidak sesuai dengan prinsip kita. Tanpa mempertimbangkan dampak emosional pada kita, mereka menganggap kita ada di sana untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa menghargai perasaan dan batasan kita sebagai individu. Kelima, menghindari komitmen jangka panjang. Teman yang tulus biasanya akan menunjukkan minat pada hubungan yang langgeng dan memiliki komitmen untuk menjaga persahabatan dalam jangka panjang. Namun, teman yang suka memanfaatkan kita mungkin akan menghindari keterlibatan yang terlalu dalam. Mereka seringkali hanya ada saat mereka merasa mendapatkan keuntungan. Begitu mereka tidak lagi membutuhkan kita, mereka cenderung menjauh dan menghilang begitu saja. Keenam,
mereka tidak pernah memberikan dukungan emosional. Salah satu fungsi utama dari persahabatan adalah dukungan emosional yang tulus dan konsisten. Namun, teman yang suka memanfaatkan cenderung hanya fokus pada kebutuhan mereka sendiri, tanpa peduli terhadap perasaan kita. Mereka jarang atau bahkan tidak pernah menanyakan kabar kita dengan sungguh-sungguh atau menawarkan dukungan emosional saat kita membutuhkannya. Ini menunjukkan bahwa persahabatan mereka hanya ada saat mereka merasa ada keuntungan untuk mereka. Ketujuh, cenderung membuat kita merasa bersalah. Teman yang memanfaatkan sering pandai dalam memanipulasi emosi kita. Mereka mungkin membuat kita merasa bersalah atau berdosa jika kita tidak bisa membantu mereka atau menolak permintaan mereka. Mereka mungkin menggunakan kata-kata yang membuat kita merasa bahwa kita harus selalu ada untuk mereka, meskipun itu berarti mengorbankan kebahagiaan atau waktu kita sendiri. Jika kita merasa sering dibebani rasa bersalah dalam hubungan tersebut, itu bisa jadi tanda bahwa teman kita hanya ingin memanfaatkan kita. Kedelapan, menghindari tanggung jawab. Teman yang hanya memanfaatkan kita juga bisa tidak suka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka cenderung menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Dan ketika sesuatu berjalan salah, mereka mungkin menyalahkan orang lain, termasuk kita. Untuk mengalihkan tanggung jawab, mereka tidak mau mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah bersama, tetapi hanya ingin menerima keuntungan tanpa usaha yang seimbang. Lalu, bagaimana seharusnya kita menjaga diri dari teman yang suka memanfaatkan kita? Menjaga diri dari teman yang suka memanfaatkan bukanlah hal yang mudah, apalagi jika kita sudah lama menjalin hubungan tersebut. Namun, jika kita sudah mulai menyadari adanya tanda-tanda bahwa persahabatan ini hanya membawa ketidaknyamanan, maka ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi diri. Langkah-langkah ini bukan untuk membuat kita kehilangan teman, melainkan untuk menciptakan batasan yang lebih sehat dan memastikan bahwa kita tetap menghargai diri sendiri. Dengan mengambil langkah ini, kita juga bisa memberi ruang bagi hubungan yang lebih tulus dan saling mendukung. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menetapkan batasan yang jelas. Batasan ini akan membantu kita untuk tetap dalam kendali tanpa rasa terbebani. Jangan ragu untuk menentukan kapan dan dalam situasi apa kita bisa membantu mereka. Kita juga harus sadar bahwa kita tidak wajib memenuhi setiap permintaan mereka. Batasan bukanlah tanda kita tidak peduli, melainkan bentuk menjaga diri. Dengan menetapkan batasan, kita bisa menghindari rasa lelah dan frustasi yang sering muncul dalam hubungan yang hanya menuntut kita. Selanjutnya, kita harus berani mengatakan tidak ketika permintaan atau sikap teman merasa membebani. Mengatakan tidak adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri dan pada teman. Jika teman kita tidak bisa menerima penolakan dengan baik, ini adalah tanda bahwa hubungan tersebut memang tidak seimbang. Dengan kata lain, persahabatan yang tulus seharusnya tidak membuat kita merasa tertekan atau selalu memenuhi kebutuhan orang lain, bahkan di saat kita sendiri merasa kewalahan. Mengatakan tidak sesekali bukanlah bentuk ketidaksukaan. Ini adalah cara menjaga kenyamanan dan kesehatan diri. Penting juga untuk selalu mengutamakan kesejahteraan diri kita sendiri. Dalam persahabatan yang sehat, kita punya hak untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Jangan biarkan perasaan bersalah atau takut kehilangan teman membuat kita terjebak dalam hubungan yang menguras energi. Persahabatan tidak seharusnya membebani kita sampai merasa tidak berdaya. Mengutamakan diri sendiri bukanlah egois,
melainkan bentuk cinta diri yang penting untuk dijaga. Kita harus ingat bahwa kita layak mendapatkan dukungan dan kenyamanan, bukan hanya tekanan. Jika hubungan tersebut terasa semakin berat, cobalah untuk berbicara secara jujur dengan teman kita. Kadang, orang tidak sadar bahwa sikap mereka sudah melampaui batas. Sampaikan perasaan kita dengan hati-hati dan tetap menghargai perasaannya. Jika teman kita benar-benar tulus, ia akan mendengarkan dan berusaha memperbaiki diri. Percakapan yang jujur bisa membuka peluang untuk memperbaiki hubungan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Di sisi lain, jika mereka menolak untuk berubah, ini adalah petunjuk bahwa kita perlu mempertimbangkan hubungan ini lebih dalam. Terakhir, pertimbangkan kembali hubungan ini dalam jangka panjang. Tidak semua teman akan selalu cocok untuk kita, apalagi sepanjang hidup. Jika teman kita hanya ada di saat mereka membutuhkan sesuatu atau selalu mengambil tanpa memberi, mungkin sudah waktunya untuk melepaskan hubungan ini dan fokus pada persahabatan yang lebih sehat. Persahabatan yang baik akan membawa kita pada kedamaian dan ketenangan, bukan kekhawatiran atau kesedihan. Dengan melepaskan yang tidak sehat, kita membuka ruang bagi hubungan yang lebih baik dan penuh kasih. Mengambil langkah-langkah ini mungkin terasa sulit, terutama jika kita terbiasa berkorban untuk teman. Namun, menjaga diri dari teman yang memanfaatkan adalah salah satu bentuk menjaga harga diri dan kebahagiaan kita. Kita berhak memiliki hubungan yang penuh pengertian, bukan hubungan yang penuh tuntutan. Membuka hati untuk persahabatan yang tulus akan membawa ketenangan dalam hidup dan membantu kita untuk tumbuh sebagai pribadi yang lebih bijak dan lebih baik. Pada akhirnya, persahabatan sejati adalah tentang keseimbangan antara memberi dan menerima. Teman yang baik adalah mereka yang hadir untuk kita di saat senang maupun susah, yang mendukung tanpa syarat, dan yang menghargai kita sebagai individu. Jangan takut untuk menjaga diri dari teman yang hanya ingin memanfaatkan kita. Ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan hubungan yang tulus dan mendukung, yang membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupmu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.